rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu musalla rahmatan lil alamin, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau riwayat Muslim. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini. Saya ulang, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ingat kajian kita pada bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan tentang indahnya Islam, keistimewaan agama Islam. Ada apa dengan Islam? Itu sudah tuntas. Kalau tidak salah, mudah-mudahan panjenengan masih ingat, terakhir pada materi pada bulan yang lalu kita sudah masuk pada materi atau membicarakan tentang salah satu keindahan agama Islam adalah bahwasannya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk. Baik, lah inilah yang menjadi topik kita pada malam hari ini, melanjutkan pembicaraan kita pada bulan yang lalu. Jadi kita beri judul saja tema kita pada malam hari ini, Islam agama rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita masuk materi inti kita, sebelum pembicaraan ini lebih jauh, maka sebagai mukaddimah kata pengantar, saya ingin memberikan penekanan dengan satu ayat Quran, satu firman Allah di dalam Al-Quran, sesuai dengan tema kita, Islam agama rahmatan lil alamin. Dalilnya adalah firman Allah yang akan kita kaji. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 21 Al-Anbiya, ayatnya ayat 107. Ya, surat nomor 21 Al-Anbiya, ayatnya ayat yang ke-107. Abu Hurairah sudah ketemu? Sudah. Baik, siap dibantu dibacakan. Kita dengarkan murotalnya. Insya Allah panjenengan sudah pada hafal ayat ini. Minimal ayat ini familiar di pendengaran kita. Apa itu? Firman Allah, Al-Anbiya 107. Allah berfirman, nah, jelas sekali kita sering mendengar ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Silakan terjemahannya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah,
kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti Islam ini agama rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, mulai masuk materi kita, yang disebut alam itu tidak hanya alam manusia, Bapak Ibu sekalian. Ternyata termasuk alam hewan, alam tumbuhan, ya, alam jin sekalipun. Ternyata Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini membawa kasih sayang, rahmat kepada mereka seluruh alam. Hari ini saya ingin merinci satu-satu, Bapak Ibu. Kita tunjukkan bukti-bukti dengan dalil-dalilnya. Apa betul Islam itu agama rahmat bagi seluruh alam? Kita awali dulu. Satu, yang pertama, Islam memberikan rahmat kepada kaum muslimin. Kita tunjukkan bentuk atau buktinya dan dalilnya. Jadi yang nomor satu ya, Islam memberikan rahmat kepada kaum muslimin. Itu nomor satu. Yang kedua, nanti kita akan rinci satu persatu ini ya. Jadi kita buatkan kerangkanya dulu supaya ngajinya nggak melebar kemana-mana, supaya tersistematis. Yang kedua, Islam memberikan rahmat, maaf, kepada orang kafir. Mohon maaf. Islam memberikan rahmat kepada orang-orang kafir, non muslim. Loh, buktinya apa kalau Islam memberikan rahmat kepada orang-orang kafir? Nanti kita tunjukkan bukti-buktinya. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, Bapak Ibu sekalian, Islam memberikan rahmat kepada, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang idiot, orang yang terbelakang, ya. Maka Islam memberikan rahmat kepada mereka, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang. Ternyata mereka dihargai di dalam Islam. Mereka tidak dikerdilkan, mereka tidak ditinggalkan oleh Islam. Justru harkat martabat mereka diangkat di dalam Islam. Itu nanti tak tunjukkan bukti dan dalilnya. Ya, itu nomor tiga. Yang nomor empat, Islam memberikan rahmat kepada jin. Loh, contoh buktinya ada, ayat Qur'annya ada. Islam memberikan rahmat kepada kalangan jin, bukan hanya manusia. Itu yang nomor empat ya. Jadi saya ulang kalau urutannya, Islam memberikan rahmat kepada kaum muslimin, Islam memberikan rahmat kepada orang-orang kafir non muslim, Islam memberikan rahmat kepada orang-orang yang terbelakang, orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak berpengetahuan. Yang berikutnya adalah, yaitu yang kelima ini ya, Islam memberikan rahmat kepada jin. Itu 4 apa 5 tadi itu? 4 ya. Muslim kepada orang kafir, terus kepada siapa tadi? Orang jahil. Yang keempat jin. Nah itu ya. Yang kelima sekarang kelima. Yang kelima, Islam memberikan rahmat kepada anak kecil. Anak kecil itu di dalam Islam diperlakukan istimewa. Jadi kalau ada sebagian orang meremehkan anak kecil, nggak boleh. Islam tidak mengajarkan. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan mereka, anak-anak kecil. Lah nanti tak tunjukkan bukti beserta dalilnya. Itu nomor 5. Yang nomor 6, Islam memberikan rahmat kepada hewan, garis miring binatang. Ya, makanya nanti yang nomor 6 ini saya lebih banyak nanti mengarah kepada kegiatan Idul Adha. Ternyata menyembelih hewan kurban Islam luar biasa. Nanti kita tunjukkan ya bukti-buktinya. Termasuk Nabi menyampaikan tidak boleh menyembelih hewan kurban di depan hewan-hewan yang lain yang belum disembelih, nggak boleh. Tidak boleh menguliti hewan di depan hewan-hewan yang lain. Tidak boleh menyembelih dalam keadaan pisau yang tidak tajam. Tidak boleh mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Sampai terakhir, setelah kita sembelih, darah yang masih menempel di pisau tidak boleh kita usapkan ke tubuh hewan itu. Sampai kayak gitu Ustaz. Iya. Islam ini kalau sama hewan
Makanya saya tidak kurang setuju kalau ada sebagian kaum muslimin, tanda kutip, padahal muslim ini, mereka kalau lihat di layar kaca televisi orang-orang kafir menyelamatkan ikan paus di lautan, dikembalikan ke habitatnya, itu katanya kaum muslimin. Maaf, saya tidak setuju sebenarnya. Apa kata mereka? Lah iya, wong kafir iku nek ambek hewan itu, ya Allah, melindungi betul, dikembalikan. Iku nek wong Islam, wah wis diedet-edet, itu sudah dia. Saya nggak setuju. Kenapa? Ternyata Islam menghormati betul hewan. Nanti kita tunjukkan contoh-contohnya, bukti-buktinya luar biasa. Jadi mestinya kita bangga dengan agama kita, bukan dengan agama di luar kita. Justru Islam yang paling menghormati hewan. Adapun mereka di luar Islam, mereka tidak menghormati hewan. Tuh, seperti itu ya. Baik, jadi nanti itu yang nomor berapa berarti tadi, hewan itu binatang? 6 ya, yang ke-6. Yang ke-7, lah ini yang terakhir. Yang ke-7 ini materi puncak terakhir. Islam memberikan rahmat kepada wanita. Jadi kalau ada sebagian kalangan, maaf harus saya sebut, yang mengaku sebagai JIL, jaringan Islam liberal, mereka mengatakan wanita itu harus disamakan dengan laki-laki, persamaan hak. Wanita tidak boleh dinomorduakan, wanita tidak boleh dikelas duakan, wanita harus disamakan dengan laki-laki, emansipasi wanita. Wanita juga berhak seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Makanya jangan kaget, mereka orang-orang JIL, jaringan Islam liberal, mereka tidak sependapat dengan hukum waris. Karena di dalam hukum waris, laki-laki 2 bagian mendapatkan 2 bagian, wanita 1 bagian. Mereka nggak setuju. Wanita juga harus dapat yang sama. Makanya beberapa waktu yang lalu koran Jawa Pos, ya agak lama sih sebenarnya, tapi kalau mau dilihat di Google ada kok, mau diketik sekarang ada, pasti keluar. Kalau tidak salah tahun 2005 koran Jawa Pos menyuguhkan berita yang menghebohkan. Ada seorang profesor wanita yang namanya Aminah Wadud. Aminah Wadud. Nah, jadi nanti diketik aja di Google Profesor Aminah Wadud. Itu dia menyampaikan khutbah Jumat di sebuah gereja. Dia jadi imam, khotib Jumat, imam sholat Jumat, makmumnya laki-laki. Ketik di gereja lagi. Ya, dia mengaku muslim, dia pengusung persamaan gender, persamaan hak, yaitu wanita sama dengan laki-laki. Nah, ini menunjukkan ini kelewatan. Ternyata Islam itu mengangkat harkat martabat wanita seperti apa? Lah nanti tak tunjukkan. Jadi itu nanti materi nomor 7 kalau waktunya cukup ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ini karena panjang ini. Baik, sekarang kita awali. Dari 7 poin itu kita awali yang pertama dulu. Ya, yang pertama, Islam memberikan rahmat bagi kaum muslimin. Islam memberikan rahmat bagi kaum muslimin. Mana dalilnya? Islam ini memberikan kasih sayang, rahmat bagi kaum muslimin. Saya tunjukkan bukti dalilnya. Saya berikan 2 bukti. Bukti yang pertama. Tolong nanti disiapkan dalilnya ya. Bukti yang pertama adalah umat Islam, orang Islam, jika dia berniat beramal soleh, niat tok, belum dilakukan, hanya niat pengen melakukan amal soleh, maka itu ditulis ganjarannya oleh Allah 10 pahala sampai 700 pahala. Niat tok. Ya Allah, aku kok kepingin tahun ini budal umroh, niat tok. Saya kok nanti niat pengen nanti malam tahajud. Saya kok pengen besok itu sodako ke anak yatim. Niat doang, hanya niat, belum diamalkan. Itu pahalanya 10 sampai 700. Apalagi kalau dilakukan. Nambah lagi, ditambah lagi, ternyata ketika dia melakukan kebaikan itu ditiru oleh orang lain, dapat lagi dia.
Enak jadi orang Islam ini. Ya ini bentuk rahmatnya, yaitu Islam memberikan rahmat kepada kaum muslimin. Jadi niat saja 10 sampai 700 dilakukan, direalisasikan, nambah lagi. Ditiru orang kebaikannya, nambah lagi. Orang yang lainnya niru lagi, terus nambah terus. Yaitu yang namanya pahala jariah, pahala yang terus mengalir, gak putus-putus. Masya Allah, luar biasa Islam memanjakan, yaitu umat Islam ya. Jadi inilah bentuk Islam memberikan rahmat kepada kaum muslimin. Dalil, ayo dibuka Sahih Muslim. Bukti yang pertama tadi kita kasih dalil. Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 128. Ini nomor asli semua Bapak Ibu ya, di kitab aslinya. Sahih Muslim nomor 128. Silakan, atasnya 184 kan? Silakan dibaca Abu Hurairah 128. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu ada kalimat Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Lanjut, apa itu? Apabila hambaku berkeinginan untuk kebaikan, apabila hambaku niat, punya keinginan untuk melakukan kebaikan, lanjut, namun belum melakukannya, dia belum melakukan ini, maka aku menulisnya sebagai satu kebaikan. Lanjut, teruskan. Maka jika dia melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Baik, teruskan, lanjut. Dan apabila dia berkeinginan untuk kejelekan dan dia tidak melakukannya, maka aku tidak mencatatnya sebagai dosa. Terus kemudian, namun jika dia mengamalkannya, maka aku menuliskannya sebagai satu kejelekan. Jadi disebutkan dalam riwayat yang lain, redaksi lain disebutkan di nomor yang sama. Kalau tadi kita dengarkan kalau diamalkan dapat 10 sampai 700. Ini ada redaksi lain, baru berkehendak, keinginan, baru niat 10 sampai 700 pahala. Apabila dilakukan maka semakin banyak lagi. Tapi kebalikannya sekarang, niat melakukan maksiat, niat melakukan dosa, naudzubillah min dzalik, berniat melakukan dosa, itu tidak dicatat oleh Allah. Niat toh ini mau melakukan dosa, begitu direalisasikan betul-betul melakukan dosa, itu ditulis satu dosanya, seret satu. Jadi kalau niat baik 10 sampai 700. Ditambah lagi kalau dilakukan, direalisasikan, nambah lagi. Ditambah lagi kalau ditiru orang kebaikannya, nambah lagi. Itu kalau kebaikan. Kalau kejahatan, niat tok ingin maksiat, gak dicatat. Begitu dilakukan, seret satu. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sering-seringlah berniat yang baik. Niat puasa Senin Kamis, qadarullah, ternyata kita terkena uzur, entah itu safar, entah itu sakit, apapun uzurnya, nggak jadi, maka tetap mendapatkan ganjaran pahala. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amal itu bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, maka ini bukti yang pertama. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bukti yang nomor dua. Bukti yang nomor dua adalah bahwasanya Islam memberikan rahmat kepada kaum muslimin. Musibah, saya ulang, musibah yang menimpa kaum muslimin itu bagian dari rahmat. Musibah yang menimpa kaum muslimin itu bagian dari kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuk musibahnya. Mana dalilnya? Ayo minta tolong dibuka dalilnya. Sahih Muslim nomornya 2572 2572. Silakan, Sahih Muslim 2572, nomor asli itu ya. Silakan. Atasnya 4667 ya. 4667. Ya, silakan. Karena beda versi. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Ulang lagi.
Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, lanjut, melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya. Baik, melainkan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut, masih ada. Sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Meskipun musibah itu tertusuk duri, apapun yang menimpa kaum muslimin itu melunturkan dosa-dosanya. Kan ini bagian dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, bahkan ada lagi dirinci. Ya, coba dibuka yang nomor 2573. 2573. Atasnya 4670. Sahih Muslim 2573. Silakan, ayo. 4670. Silakan. 4670. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya kedua orang sahabat itu pernah mendengar. Silakan. 2537 Ustaz. Ya, 2573 ya. 2573. 2573. Saya bacakan. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an, keduanya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Artinya, ayo. Oh, enggak ada. 2573 ya. 2573. Atasnya 4670. 73. Nah, 46. Ya. 4670. Nah, ada kan? Ada. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya kedua orang sahabat itu. Nah, dari atasnya lagi Abu Sa'id dan Abu Hurairah, berarti dua orang yang meriwayatkan. Oh, iya. Makanya disebut bahwasanya kedua orang sahabat. Silakan. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya kedua orang sahabat itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya tidak ada penderitaan, satu, tidak ada penderitaan, terus kesengsaraan, terus sakit ringan, sakit berat, lanjut kesedihan, sedih, terus dan bahkan juga kekalutan, galau, melainkan, lanjut, yang menimpa seorang mukmin, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebagian dosanya. Dosanya diampuni oleh Allah. Sedih, sakit ringan, sakit berat, ya, kecemasan, kegalauan, itu adalah peluntur dosa. Ya, ini menunjukkan bukti kepada kita Islam memberikan rahmat kepada kaum muslimin. Apapun musibah yang menimpa mereka, maka itu adalah sebagai ampunan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan tunjukkan dalil yang lain, yaitu disebutkan di dalam, ya, riwayatnya riwayat Bukhari. Coba dibuka Bukhari. Nomornya 6619, 6619. Ya, 6619. Ketika Nabi ditanya tentang penyakit taun, apa itu taun? Taun itu, Bapak Ibu, penyakit yang sedang mewabah. Jadi penyakit ini bukan endemi, bukan epidemi, tapi sudah pandemi. Banyak orang meninggal karena penyakit itu. Corona kemarin itu, Ustaz, itu termasuk taun atau tidak? Ulama beda pendapat. Covid kemarin termasuk taun atau tidak? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan iya, termasuk taun, karena taun itu penyakit yang mewabah. Banyak orang meninggal karena penyakit itu. Lah, corona kemarin kita banyak kehilangan saudara-saudara kita. Tapi sebagian ulama mengatakan corona kemarin bukan taun. Loh, kenapa? Sebab Nabi pernah bersabda, kota Madinah adalah kota yang tidak akan pernah dimasuki Dajjal dan taun. Kalau memang taun itu adalah corona, kenapa orang Madinah banyak yang meninggal kena corona, kena covid? Nah, berarti taun itu bukan corona.
bukan COVID, bukan. Wong Nabi sendiri yang mengatakan Madinah bebas Dajjal dan bebas penyakit taun. Nggak mungkin masuk ke kota Madinah. Nabi yang bilang. Berarti kalau begitu corona kemarin bukan taun. Buktinya orang Mekah, orang Madinah sampai diterapkan lockdown, tidak ada haji, tidak ada umrah. Lo bayangkan, Masjid Nabawi tutup total, banyak yang meninggal. Berarti bukan taun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Kita lanjutkan, kita dengarkan ini hadisnya. Ternyata Bapak Ibu, ketika Nabi ditanya tentang penyakit taun, saya sendiri, saya pribadi lebih condong pendapat ulama yang mengatakan taun itu adalah lepra. Bapak Ibu, taun itu penyakit lepra. Saya lebih condong ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu tahulah bagaimana lepra ya? Bagaimana? Silakan, ayo dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya, dia pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Baik, Aisyah pernah tanya kepada Nabi tentang penyakit taun. Kita dengarkan, akan kaget kita mendengar jawaban Nabi. Lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini perhatikan sabdanya Nabi terkait penyakit taun. Apa kata Nabi? Kana adaban yab'asuhu Allahu ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Ya, silakan. Itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Penyakit taun itu kata Nabi adab, siksa bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Akan tetapi lanjut, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. loh, taun itu rahmat bagi orang-orang beriman. Tetapi yang kena taun selain muslim itu adab. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengatakan corona kemarin itu adalah taun, corona covid kemarin, berarti saudara kita muslim yang meninggal karena taun, karena corona, kalau itu memang dianggap taun ya, corona, berarti itu tanda rahmatnya Allah. Termasuk adik saya kan meninggal juga kena corona waktu itu, meninggal di rumah sakit Ibnu Sina Gresik. Ya, satu-satunya adik saya perempuan. Jadi kami 5 bersaudara laki, nomor 6 perempuan, 5 laki 1 perempuan, berarti 6. Ya, itu meninggal adik saya. Baik, jadi itu adalah rahmat ya, jadi bukan azab. Sedangkan selain Islam yang meninggal karena kena taun atau corona, kalau memang corona itu taun, itu bagian dari azab, siksanya Allah. Bagi kita yang kena, rahmat bagi umat Islam, bentuk kasih sayangnya Allah. Tuh, coba dosanya diampuni. Mudah-mudahan saudara kita yang telah wafat mendahului kita karena terkena corona covid pada waktu itu, semua dosanya diampuni oleh Allah. Allah lapangkan kuburnya, dan kelak di akhirat Allah catat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang nomor 2 sekarang, Islam memberikan rahmat kepada orang kafir. Tadi kan muslim, sekarang orang kafir. Saya yakin Bapak Ibu pasti dalam hati bertanya, kok bisa Ustadz orang kafir mendapatkan bagian rahmat Islam? Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Iya, saya tunjukkan beberapa bukti. Bukti yang pertama ini, siksaan untuk mereka ditunda. Saya ulang ya, siksaan untuk mereka ditunda. Loh, kok bisa? Iya, Bapak Ibu kalau belajar sejarah, umat-umat sebelum kita, kaum umatnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, umatnya Nabi Soleh alaihissalam, kaum Samud, umatnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya siapa lagi ini? Ya, umat-umat yang terdahulu, mereka langsung dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu tidak taat dengan apa yang dibawa oleh utusan Allah, langsung dibinasakan. Fir'aun selesai ditenggelamkan oleh Allah karena dia tidak mentaati agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Baik,
Kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Allah kirimkan kaum Ad adalah yaitu Allah kirimkan angin topan sehingga mereka mati bergelimpangan. Jadi azabnya dibayar kontan, Bapak Ibu, langsung azab. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Allah kirimkan petir sampai petir itu masuk ke rumah-rumah mereka sehingga mereka mati gosong bergelimpangan. Begitu tidak taat kepada Allah, azab. Kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom, kaum penyuka sesama jenis, begitu tidak taat kepada Nabi Lut, Allah kirimkan azab. Negeri mereka dibalik, yang atas dibalik ke bawah, yang bawah dipindah ke atas, dihujani dengan neraka dari sijil, batu neraka dari sijil. Selesai entek kaumnya. Sudah. Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah ke sebuah banjir, yang banjir itu air itu setinggi bukit Judi. Bayangkan, air setinggi bukit, bayangkan. Ya, jadi kaumnya Nabi Nuh entek, habis. Siapa lagi? Ayo sebutkan. Semua umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad loh ya, sebelum Nabi Muhammad, begitu mereka tidak taat langsung dibayar kontan. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, mereka yang mengaku maaf Tuhan itu tiga, Trinitas, mereka yang mengolok-olok Allah. Apa itu katanya Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah? Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara Masihu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah, anak Allah. Apakah mereka langsung dibayar kontan? Enggak. Siksaannya ditunda, nggak langsung. Siksaannya ditunda. Kapan? Nanti di akhirat. Beda. Yang dibawa oleh Rasulullah ini beda sendiri. Kalau nabi-nabi terdahulu ya langsung dibayar kontan. Tapi Nabi Muhammad SAW, maka umatnya, mohon maaf, mereka yang mencaci maki Allah, yang mengolok-olok ayat Al-Quran, siksaan mereka ditunda. Kapan? Nanti di hari kiamat. Dibayar kontannya nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan bagian Islam memberikan kasih sayang kepada mereka. Cuman mereka tidak sadar. Coba mereka mau merenung umat-umat terdahulu, di kitab Injil mereka ada cerita umat-umat dibinasakan lantaran gak taat kepada Allah. Tapi ternyata mereka tidak dibayar kontan, sama Allah diberikan waktu. Ini bagian dari rahmatnya Islam untuk mereka. Cuman mereka nggak sadar gitu aja. Baik, ini yang pertama ya, bukti pertama, siksaannya ditunda, tidak dibayar kontan. Ya, itu nomor satu. Yang nomor dua, bukti nomor dua, Islam memberikan rahmat kepada mereka, orang-orang non muslim. Bukti yang kedua adalah bahwasannya kaum muslimin tidak boleh menyakiti tiga jenis orang kafir, nggak boleh disakiti. Jadi orang kafir itu ada 4 macamnya, ada 4. Yang 3 ini nggak boleh disakiti, nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti, apalagi dibom. Malah ini dibom, nggak boleh, nggak boleh. Siapa Ustadz 4 orang kafir ini? Ada 4 jenis orang kafir. Yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir zimmi, yang ketiga kafir mustakman, yang nomor 4 kafir harbi. Ya, ibu-ibu catatannya nggak tertinggal. Kecepatan ibu-ibu ya? Enggak ya? Oh ya, ya pelan-pelan ya. Ngomong bu. Ya, orang kafir itu ada 4 jenis, 4 golongan. Yang pertama namanya adalah disebut kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Yang kedua disebut kafir zimmi. Zimmi tulisannya biasa aja, DZ gitu ya, zimmi, DZIMMI, zimmi. Kalau tadi mu'ahad ya. Yang nomor 3, 1 kafir mu'ahad, 2 kafir zimmi, nomor 3 kafir mustakman. Mustakman, kafir mustakman.
Yang nomor 4 kafir. Lah ini yang horor itu yang nomor 4 ini. Yang keempat ini disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi. Ya, kafir harbi. Siapa Ustadz ini Ustadz? Nah, ringkas saja ya, ringkas saja, nggak panjang-panjang. Nanti tak sebutkan, kita ulangi lagi nanti materi bukti nomor 2 ini. Kafir muahad dulu. Kafir muahad itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri mereka. Tinggal di negeri mereka. Mereka tidak tinggal di negara Islam. Mereka tinggal di negeri-negeri mereka masing-masing. Orang Amerika tinggal di Amerika, orang Australia tinggal di Australia, negeri mereka. Cuman mereka punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, dengan kita. Perjanjian. Lu caranya dengan mengirim duta besar. Nah itu, saya mau tanya, di Surabaya ini ada duta besar Amerika enggak? Ada. Duta besar Australia ada. Nah itu ya, mereka saling ngirim duta besar. Untuk apa? Perjanjian damai, supaya tidak ada konflik. Mereka tinggal di negara mereka, mereka mengutus satu utusan ke Indonesia, yang ini ngutus lagi ini, perjanjian damai. Lah ini kafir muahad, yang ada perjanjian damai, jangan diganggu, nggak boleh diganggu. Nanti dalilnya tak tunjukkan. Ganggu mereka, nggak dapat aroma wanginya surga. Ganggu mereka, wanginya surga nggak dapat. Apalagi masuk surga, nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti. Itu muahad. Yang kedua, zimmi. Zimmi ini siapa Ustaz? Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tinggal di negeri Islam. Contohnya negeri Islam ini mana Ustaz? Ya Saudi. Makanya Bapak Ibu tidak usah kaget bahwasanya di kota Jeddah, termasuk ibu kota Saudi Riyadh, itu orang nggak pakai jilbab, orang pakai perempuan tidak jilbaban, biasa. Ya, tapi kalau sudah masuk Mekah Madinah, kawasan wajib berjilbab, berbusana, nggak bisa masuk, nggak bisa. Ini kalau Jeddah, ya sudah. Makanya jangan kaget kalau misalnya di Riyadh itu ya orang-orang barat, orang turis tuh bisa. Kenapa? Karena mereka nggak termasuk Riyadh, nggak termasuk tanah haram. Tanah haram itu cuma Mekah sama Madinah. Palestina, Baitul Maqdis nggak masuk tanah haram. Tanah suci, tanah haram, tanah yang dimuliakan Allah itu cuma 2, Mekah sama Madinah. Baik, kota Jeddah nggak masuk. Meskipun kalau naik kereta cepat cuma 1 jam nyampe Mekah. Jeddah Mekah, Mekah Jeddah. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka bayar pajak kepada pemerintah Islam. Ustaz, saya mau tanya, Indonesia ini termasuk negara Islam tahu Ustaz? Iya, masuk. Ingin tahu buktinya apa? Indonesia ini sebenarnya negeri Islam, meskipun undang-undangnya nggak pakai hukum Islam, tapi termasuk Darul Islam. Kenapa? Sudah memenuhi syarat. Lu syaratnya negeri itu disebut Darul Islam. Itu apa? Kita kembali ke fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa fatwanya? 1, ciri-cirinya negara itu disebut negara Islam. Ciri yang pertama adalah adzan berkumandang di mana-mana. Tidak dilarang. Sana adzan. Loh kok bisa? Dalilnya pakai apa? Dulu Nabi kalau mau mengutus pasukan itu Nabi mengatakan, memberi pesan, wasiat kepada para sahabatnya, kalian jangan menyerang suatu kaum jika kalian mendengar di kaum tersebut adzan. Makanya mereka menunggu, kalau dengar adzan batal, nggak bisa. Ini kawasannya kaum muslimin. Loh itu, begitu nggak dengar ya langsung diserang. Baik, ini menunjukkan kepada kita Indonesia memenuhi syarat masuk karena adzan berkumandang di mana-mana. Saya tanya, ada ndak perumahan, satu perumahan itu masjidnya 2, musolanya 3? Ada. Sak perumahan masjidnya akeh, musolanya banyak. Ada ya? Ada. Satu klaster masjid ada, musola ada. Apalagi di negeri kita ada satu pulau yang disebut Pulau 1000 Masjid. Mana Pulau 1000 Masjid itu? Lombok. Itu kalau waktunya adzan, adzan semua itu. Ternyata tidak dihalang-halangi.
berarti Darul Islam ini. Maka jangan buat kekacauan di sini, ngebom sana ngebom sini. Nggak ada Islam ngajarkan kayak gini. Nomor satu, ini negeri Islam, Darul Islam. Yang kedua, mayoritas Muslim, mayoritas Muslim. Yang ketiga, lah ini, yang ketiga, beribadah di negeri kita tidak dihalang-halangi sama pemerintah, boleh. Bahkan panjenengan kalau Idul Fitri, hari raya, macam-macam. Yang mau ikut Muhammadiyah, monggo. Yang mau ikut hari rayanya penetapannya ikut NU, monggo. Yang mau hari raya ikut penetapan yang langsung telepon sama Allah, Gunung Kidul, yang berapa tahun yang lalu kan telepon katanya ya, telepon, monggo. Yang mau ikut apa ini, yang mana, goa-goa Sulawesi ya, yang rambutnya panjang-panjang itu, nah itu kan beda sendiri. Kalau Idul Fitri silahkan, kan dilarang di negeri kita. Yang mau ikut Alirsat, monggo. Yang mau ikut Saudi, silahkan, gak ada larangan di negeri kita, bebas. Islam enak di negeri ini, iya, semuanya boleh. Yang mau kemarin, kalau nggak salah hari raya kemarin, tahun ini ya, Idul Fitri kemarin, jadi dia menetapkan Idul Fitri dengan penanggalan Jawa. Oh itu, coba, monggo, gak dilarang, silakan, boleh. Berarti ini Darul Islam ya. Sehingga dalam hal ini jangan buat kekacauan di negeri kita ini ya. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah, negeri kita aman, tidak ada peperangan, tidak ada sampai kemudian apa itu huru hara dan seterusnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi itu tadi kafir apa tadi? Zimmi. Jadi kafir zimmi, kafir muahad itu mengirim duta besar. Kalau kafir zimmi, mereka tinggal di negara Islam, bayar pajak. Lah yang satu ini kafir mustakman. Mustakman. Kafir apa ini Ustaz? Orang kafir yang berkunjung ke negeri Islam, turis-turis, termasuk di Bali. Mereka datang ke Bali, turis, bayar visa. Mereka masuk ke Jakarta, Surabaya. Kita kalau jalan-jalan di pusat kota Surabaya, itu masih kelihatan beberapa turis. Mereka masuk bayar visa, gak boleh diganggu itu. Itu disakiti. Oh, katanya Nabi gak dapat bau surga. Wanginya tok gak dapat. Jangan diganggu, jangan diganggu. Itu nomor 3, mustakman ya. Ini yang nomor 4 lah, ini yang bahaya, namanya kafir harbi. Orang kafir yang membantai kaum muslimin, maka boleh diperangi tapi atas izin ulil amri. Contohnya Ustaz, contoh, mohon maaf ya, contoh waktu itu ya, peristiwa Ambon, kejadian Ambon. Pada waktu presiden kita Gus Dur waktu itu, kalau pada saat waktu itu beliau memerintahkan kaum muslimin, bantu saudara kalian yang di Ambon, berangkat saya pada waktu itu, berangkat. Karena tidak boleh jihad kecuali berdasarkan perintah ulil amri. Kita ini punya ulil amri, maka nggak boleh jihad seenaknya sendiri ke Suriah, ke ini Palestina, berangkat nggak bisa, harus izin ulil amri. Itu ada dalilnya, itu ada syaratnya ya. Baik, karena pada waktu itu tidak ada perintah, ya sudah, kita cuma bisa mendoakan. Termasuk peristiwa apa selain Ambon, peristiwa pada waktu itu pembakaran masjid di Tolikara, masjid dibakar, kasus Tolikara. Oh itu kafir harbi itu. Ya, cuman karena tidak ada perintah membantu saudara kita di sana, ya kita tenang. Karena ulil amri kita, mereka punya yaitu kekuasaan, mereka punya beberapa aparat ya, baik itu dari kepolisian, dari TNI-nya, angkatan lautnya, angkatan daratnya, ya sudah, mereka yang punya wewenang. Kita tinggal mendoakan saja saudara-saudara kita. Lah ini kafir harbi, orang kafir yang membantai umat Islam, seperti yang terjadi di Palestina. Ini jelas kafir harbi. Boleh Ustaz kita berperang atas dasar yaitu perintah ulil amri. Presiden. Ya, dalam hal ini ulil amri kita presiden ya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh memerangi kaum yaitu orang kafir yang nomor 1 sampai nomor 3. 1 sampai 3 nggak boleh diperangi. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sebentar. Dalilnya Sahih Bukhari
Sahih Bukhari. Nomornya, nomor Sahih Bukhari 3166. 3166. Silakan, maaf, silakan. Dari Abdullah bin Amro radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, silakan. barang siapa yang membunuh Mu'ad, orang kafir yang terikat perjanjian, Tuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. mereka tidak akan mencium aroma surga. Kafir muahad, termasuk zimmi, termasuk musta'man. Karena mereka, Ustaz, tetangga kita ini, Ustaz, kanan kiri kita ada yang non muslim, itu kafir apa? Ya kafir termasuk kafir apa ini berarti? Mereka tinggal di sini. Ya, berarti zimmi. Mereka zimmi. Mereka baik dengan kita. Ya, mereka menyapa kita, bahkan kalau kita punya hajat mereka memberi hadiah kepada kita dan seterusnya. Mereka tidak memusuhi kita, mereka tidak membantai kita, maka tidak boleh diganggu. Boleh. Tetangga kita ini kafir zimmi ini. Ya, ulang lagi, barang siapa yang membunuh atau menyakiti, barang siapa yang membunuh atau menyakiti Mu'ad, orang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun orang belum masuk surga, wanginya surga sudah tercium. Lah ini nggak dapat wanginya. Berarti kalau nggak dapat wanginya saja, nggak dapat wanginya surga, apalagi masuk surga, ya. Makanya tidak boleh kita mengganggu mereka, ya, karena mereka tidak pernah memerangi kita, tetangga-tetangga kita yang non muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bukti yang terakhir, khusus Islam memberikan rahmat kepada orang kafir. Bukti yang nomor berapa ini sekarang? 3. Bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, beliau selalu memberikan pesan kepada komandan perangnya, kepada kaum muslimin. Bapak Ibu akan kaget kalau dengar pesannya Nabi. Akan kaget Anda. Nabi kalau mau perang, itu Nabi ngasih wejangan dulu. Apa isi wejangannya? Anda ingin tahu? 1, jangan bunuh wanita. Wanita tidak boleh dibunuh. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka, orang-orang tua di kalangan non-muslim. Gak boleh diganggu. Wih, kayak gitu ya, gentle gitu Islam kalau gitu. Lihat orang kafir kalau memerangi Islam, dientekno Islam. Wanita diperkosai zamannya Suriah. Anda jangan lupakan peristiwa Suriah, dibantai oleh orang-orang Syiah. Jangan ya, seperti itu. Wanitanya diperkosai, anak-anak kecil dimasukkan mesin penggilingan. Bayangkan seperti itu, sadis. Tapi kalau Islam berperang, gentle. Wanita nggak boleh dibunuh, anak-anak kecil nggak boleh disakiti, orang tua kafir di antara mereka jangan diganggu, pohon-pohon nggak boleh ditebang. Ini kalau mereka dintekno kita. Islam itu gini, makanya Islam ngasih rahmat sama mereka. Tapi selalu yang dituding itu kita terus, padahal mereka yang suka melanggar hak asasi. Perangnya Islam itu gentle, ono aturannya. Mereka tidak kenal. Lihat Palestina. Kalau lihat Palestina, anak-anak kecil rumah sakit disikat semua, wanita-wanita ya diperkosa, dibunuh, ya seperti itu. Gak peduli, itu orang kafir. Tapi kalau kita nggak boleh. Sampai kayak gitu. Islam ini luar biasa. Makanya kita harus bangga dengan agama kita ini. Mana dalilnya Ustadz ngomong seperti ini? Dalilnya adalah, coba Sahih Muslim nomornya 1731 1731 ya, atasnya 3261 ya. Siap, ayo baca, silakan. Panjang ini saja ya. Ya, silakan, ayo. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, ya, dia berkata, ya, apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang panglima perang, terus atau komandan pasukan perang, lanjut, beliau selalu mewasiatkan, nah ini, terus untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nah, disuruh bertakwa kepada Allah, terus kemudian beliau bersabda, apa sabdanya? Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah. Terus
perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Terus Berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu dalam harta rampasan. Terus Jangan kalian mengkhianati janji. lanjut. Jangan membunuh seseorang dengan cara yang kejam. Nah, nggak boleh bunuh orang dengan cara kejam, nggak boleh. Terus Dan janganlah membunuh anak-anak. baik, anak-anak nggak boleh. Terus Apabila kalian bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, Iya. maka ajaklah mereka kepada 3 hal. jangan diperangi dulu, ajak mereka dalam 3 hal. Ayo masuk Islam. Jangan diperangi dulu. Terus lanjut. Apabila mereka mau menerima salah satu dari 3 hal tersebut, maka terimalah mereka dan berhentilah memerangi mereka. Terus Setelah itu serulah mereka untuk masuk agama Islam. lanjut. Apabila mereka mau menerima ajakanmu, maka terimalah. Terus Setelah itu ajaklah mereka untuk pindah dari kampung halaman mereka ke kampung halaman kaum muhajirin. lanjut. Apabila mereka mau menerima ajakanmu tersebut, maka beritahukanlah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muhajirin. Terus Apabila mereka enggan pindah dari kampung halamannya ke kampung halaman kaum muhajirin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka sama dengan orang-orang Arab Muslim lainnya nah, teruskan. yang tidak memperoleh sedikit pun harta rampasan perang, Lanjut. kecuali jika mereka ikut berjuang bersama kaum muslimin lainnya. Terus Jika mereka menolak, jika mereka menolak, maka mintalah upeti kepada mereka. Terus Apabila mereka mau menyerahkan upeti tersebut kepadamu, maka terimalah dan janganlah kamu memerangi mereka. Terus Namun jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, lalu perangilah mereka. Terus Apabila kalian mengepung suatu benteng, nah, lalu orang-orang yang berada di dalamnya meminta keamanan minta keamanan, minta perlindungan, maka dan jaminan dari Allah dan Rasulnya, maka janganlah kamu penuhi permintaan tersebut. terus Tetapi jadikanlah mereka dalam perlindungan kalian dan perlindungan sahabat-sahabat kalian. Terus Sebab resikonya lebih ringan jika kamu harus merusak keamanan kalian dan teman-teman kalian daripada kalian merusak keamanan Allah dan Rasulnya. lanjut. Apabila mereka menghendaki agar ditempatkan pada hukum Allah, maka janganlah kalian berlakukan hal itu kepada mereka. Terus Yang masih le- panjang ini ya. Yang lebih baik Stop. adalah- Sampai situ panjang sekali. Nanti ada ketemu. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh para pendeta, orang-orang tua di kalangan mereka. Jangan menebang pohon-pohon. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan. Luar biasa. Ini panjang sekali nasihatnya Nabi kepada komandannya, panglimanya. Panglimanya panjang sekali hadisnya. Tuh. Ya, sampai sini ya, seret. Panjang sekali ya. Jadi intinya adalah Islam ini gentle. Masya Allah. Ya, Islam ini Masya Allah. Kalau berperang saja ada aturan mainnya, nggak sembarangan. Kalau mereka memerangi kita, wah, dimutilasi lah yang aduh, sudah nggak karu-karuan sudah. Islam tidak boleh membunuh dengan kejam, nggak boleh. Sampai seperti itu ya. Berarti ini bentuk bagian rahmatnya Islam kepada orang kafir. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3, Islam memberikan rahmat kepada siapa? Nomor 3, Islam memberikan rahmat kepada siapa? Nomor 3, kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, orang yang terbelakang. Buktinya apa? Nih, sebelum tak tunjukkan dalilnya, saya sebutkan dulu. Pernah dengar cerita tidak Bapak Ibu? Ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Pernah dengar ya? Jadi ceritanya Nabi ada di dalam masjid, tiba-tiba Arab Badui itu masuk, pipis di dalam masjid. Bayangkan. Itu para sahabat hampir membentak orang ini. Hampir sahabat ini. Kata Nabi, tenang, jangan. Biarkan dulu diselesaikan hajatnya. Masya Allah. Saya mau tanya sama Panjenengan, saya mau tanya. Tolong dijawab. Kira-kira orang kencing itu dikageti, diindek, enak apa tidak? Enak. Enak, sakit. Satu. Yang kedua, itu begitu dikageti, Pak, jangan gitu. Awalnya kencingnya ngadep sini, karena kaget ngadep kemana? Kemana-mana. Sehingga tambah banyak ndak najisnya. Banyak. Tambah banyak. Makanya kata biarkan dia tenang, biar diselesaikan dulu hajatnya. Setelah selesai, panggil ke sini, bawakan 1 ember air siram.
Akhirnya orang itu dipanggil sama Nabi, dipanggil, dikasih tahu sama Nabi, ini masjid, tempat ibadah, bukan tempat buang hajat. Sebaiknya kalau buang hajat itu di sana. Anda tahu yang dikatakan oleh orang ini, ya Allah, semoga Allah merahmati Rasulullah, yang lain jangan, yang lain tidak, karena yang lain mau bentak soalnya. Bayangkan, sing lain gak ditungakno, yang ditungakno Rasulullah karena bersikap lemah lembut. Makanya kepada mereka yang berkebutuhan khusus, yang terbelakang, yang jahil, nggak boleh kita kasar kepada mereka. Nabi aja berlemah lembut sampai urusan orang bodoh. Bayangkan, itu sama Nabi ditangkepi dengan lemah lembut, nggak dibentak, nggak dikasari. Luar biasa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, agama yang luar biasa, gitu ya. Mana dalilnya cerita itu? Cerita itu disebutkan yaitu di dalam Sahih Bukhari. Ayo buka nomor 220 Sahih Bukhari tentang badui kencing di masjid. Silakan. Sama Nabi tidak dikasari, malah lemah lembut. Ya, 220 Sahih Bukhari nomor 220 Bukhari. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya. seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Lalu orang-orang ingin mengusirnya. Orang-orang ingin usir Arab Badui itu. Lanjut. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka. Apa kata Nabi kepada mereka para sahabat? Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Ya, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Baik, kalian ini diutus untuk mengasih kemudahan, tidak memberikan kesulitan. Biarkan, itu masih ada redaksi lain tambahannya. Akhirnya orang itu dinasehati oleh Nabi, dan ternyata orang itu hanya mendoakan Nabi, tidak yang lain, karena yang lain mau membentak orang tersebut. Ya, ini menunjukkan kepada kita Islam memberikan rahmat kepada mereka, saudara-saudara kita yang terbelakang, yang berkebutuhan khusus dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 4. Nomor 4, Islam memberikan rahmat kepada anak kecil. Kepada anak kecil, Islam memberikan rahmat kepada anak kecil. Buktinya apa? Buktinya adalah kita akan tunjukkan dalilnya. Minta tolong dibuka dalilnya Sahih Bukhari nomornya 5998. Bukhari 5998. Ayo dibaca, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Ya. seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya. kalian menciumi anak-anak kalian. Baik, jadi katanya orang Arab Badui ini, wahai Rasulullah, Anda dan para sahabat Anda itu suka mencium, sayang kepada anak kecil. Lanjut, teruskan. Padahal kami tidak pernah menciumi anak-anak kami. Kami tidak pernah mencium anak kami, ngerangkul, mencium, memeluk, itu tidak pernah, katanya Arab Badui ini. Lanjut, silakan. Maka Nabi SAW bersabda, Apa kata Nabi? apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari hatimu? Terus sikap kasih sayang. Nah, kenapa seakan-akan Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak memiliki kasih sayang? Maka sama anak kecil berkasih sayang. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, kalau ketemu anak yatim ya, Bapak Ibu harus tahu definisi yatim. Harus tahu dulu definisi yatim. Yatim itu disebut yatim, syaratnya 2. Kalau salah satu tidak memenuhi, itu bukan yatim. Yatim itu anak disebut yatim, 1, yang meninggal bapaknya. Ustadz, ini yang meninggal ibunya, maka nggak ada. Islam tidak ada istilah piatu, nggak ada. Yatim, nggak ada piatu. Yatim, piatu nggak ada. Hanya yatim saja. Piatu itu kata majemuk, sayur, pulang, pergi. Seperti itu. Yatim, piatu, nggak ada. Yatim ya yatim. Jadi yang meninggal bapaknya. Yang kedua, belum balik, anak itu masih kecil. Jadi balik itu ukuran berapa? Di bawah kalau balik itu 15 tahun, berarti di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun. Jadi kalau ada orang umur 20 tahun, anak umur 20, bapaknya meninggal, ya bukan yatim. Lawang dia sudah 20 tahun, sudah balik. Ini belum balik.
Ya, lah kalau itu masuk kriteria saya ya yatim karena bapakku mati ya. Ayah saya meninggal sudah, tinggal ibu saya. Berarti saya yatim dong? Enggak. Yang disebut yatim itu satu, ayah meninggal, dua, belum balik, belum akil balik, di bawah 15 tahun lah kurang lebih. Nah, ternyata kata Nabi, kalau ketemu anak yatim, usaplah kepalanya. Usap. Bapak Ibu pengen tahu? Ya, tak tunjukkan kitabnya di bawah ini, Sahih Targhib. Coba siapkan Sahih Targhib nomor, siapkan kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid. Iya. No, jilid 5 nomor 2544. Kata Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa ya aku ini hatiku kok keras hatiku ini, kaku hatiku ini, gimana cara melembutkan hatiku ini? Katanya Nabi, kalau kau ketemu anak yatim, usaplah kepalanya, niscaya Allah akan jadikan hatimu lembut dan semua kebutuhanmu akan dicukupi Allah. Ngusap anak yatim kepalanya, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Berkasih sayang, jangan kasar, dan jangan menjadikan anak yatim sebagai media bisnis. Lah nanti tak tunjukkan cara-cara yang terjadi di masyarakat kita, dan saya tahu sendiri itu soalnya, harus saya sampaikan. Hati-hati, anak yatim cuma sekedar dijadikan address, alamat, tetapi hartanya dimakan sama pengurusnya. Oh, banyak yang kayak gini. Berarti dia tidak layak mengkafil, menyantuni anak yatim, nggak layak buka yayasan yatim piatu, nggak layak. Mestinya memuliakan anak yatim. Ayo, Islam itu memuliakan yatim. Baca 2544. Ayo, Dari Abu Darda, Sahih Targhib wa Tarhib ya, STWT nomor 2544. dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa lagi-lagi itu? mengeluhkan kekerasan hati. Loh, dia keras. Ulang terus. Beliau bersabda, Ulang lagi. Mengeluhkan. beliau Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluhkan kekerasan hati jiwanya. Nah, dia memiliki hati yang keras. Lanjut, teruskan. Beliau bersabda, Apa sabda Nabi? apakah kamu ingin agar hatimu menjadi lunak Nah, kau kepingin gak hatimu lunak? Terus. dan kamu bisa mendapatkan kebutuhanmu? Sayangilah anak yatim, Terus. dan belailah kepalanya. Belailah kepalanya, usap kepalanya, maka kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Kau kepingin gak hatimu lunak dan segala kebutuhanmu dipenuhi oleh Allah? Sayangi anak yatim, belai kepalanya. Tapi ya gitu Bapak Ibu, yang sesama jenis saja. Kalau anak yatimnya laki-laki, monggo bapak-bapak, sini nak, ya Allah gitu. Jangan kemudian anak yatim umur 13 tahun, perempuan, kini nak, tak pangku nak. Wah, ini ya salah. Ini bahaya, ini lo sampai lugur ya. Itu bahaya. Gak bener ini, gak boleh. Iya. Jadi kalau bisa yang sesama jenis saja. Nih saya sampaikan, banyak anak yatim itu dijadikan bisnis. Mohon maaf ini, saya mungkin salah satu ya, sering kali menyaksikan ini. Karena apalagi kalau Ramadan, karena banyak perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah yang mengadakan acara bukber bersama anak yatim, buka bersama dengan anak yatim. Saya diundang, di samping saya anak-anak yatim sama pengurusnya. Itu tak lihat sama saya, seta arek iki gak pantas disebut yatim. Akhirnya saya tanya, ada laki-laki, mas usianya sudah remaja, mas, Pak Ustadz mau tanya ya, Pak. Masnya ini umur berapa? Saya ini SMA kelas 1. Lu berarti umurnya di atas 15 dong, 16-an. Iya. Yang meninggal ayahnya ya? Enggak, ayah saya hidup. Loh, terus ibunya yang meninggal, ibu mama saya hidup. Loh, terus Anda kesini ngapain? Saya diminta oleh ibu panti untuk menerima secara simbolis, nanti saya serahkan ke ibu panti. Oh, iki bon-bonan berarti. Kalau pemain timnas ngebon, iya, iki yatim bon-bonan iki. Bapak ibunya hidup ini, tapi dibilang yatim, langsung tak samperin sama saya. Ustazah, maaf ya, mohon maaf, tapi tidak di depan orang banyak, waktu berbuka.
Maaf ya, afwan Ustazah, afwan ini nggak boleh Ustazah. Yang anti bawa ini adalah mereka ndak yatim, bapaknya hidup itu. Lo iyota pura-pura Allah iyota. Wong sak kampung kok. Iya. Dalam hati tapi Ramadan kan nggak oleh suudzon ya. Itu tapi saya waktu itu was nggak bener ini. Banyak yang kayak gini. Ada lagi juga yang pada saat bukber, saya perhatikan aja. Saya kalau sudah pakai acara bukber ada anak yatim, nangis saya. Kenapa? Untuk pengurus yatim sama big boss owner perusahaan presmanan, anak yatim dikei kotaan. Saya lihat, kamu dikasih apa nak? Dikei sego, ambil ayam goreng tok, ambil timun, ambil sambal. La ilah, ini pengurusnya presmanan, pojok sampai pojok. Zalim kalian. Muliakan anak-anak ini dulu kan. Itu saya pernah menjumpai betul-betul memuliakan. Saya diundang di gedung ITS waktu itu acara pernikahan. Setiap kursi itu ada namanya. Saya ada, ustadz-ustadz yang lain Surabaya ada. Pokoknya, tapi nggak di depan, agak mundur. Yang di depan itu sofa. Saya sempat nyeleduk. Ayo, kira-kira yang di depan ini sopo? Ada yang nyaut, pejabat. Kamu mungkin Ustadz ini pasti pejabat, ini yang punya hajat wong gede Ustadz. Ya itu wong sembarangan Ustadz. Ya baik, sudah kami semuanya sudah hadir, masih kosong depan itu sofa. Ya, kami persilakan kepada tamu undangan VIP untuk masuk. Allahu Akbar. Nikmatnya orang punya walimah kayak begini. Yang datang anak-anak berkebutuhan khusus. Ada yang buta, ada yang kakinya, ada yang anak-anak yatim kecil-kecil ditaruh di depan-depan semua. Iki sing bener. Ya ini memuliakan. Mestinya kayak gini. Inilah kata Nabi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab, beliau tidak mau makan kecuali di depannya ada anak yatim. Beliau tidak mau makan kecuali di depan ada anak yatim. Kalau nggak ada anak yatim nggak mau makan. Itu Ibnu Umar. Lah kok kita malam beda-beda masalah makannya. Nah ini saya nggak setuju yang kayak gini. Terus ketika makan presmanan disendirikan, silakan adik-adik tempatnya di sebelah sana. Ya, itu tak lihat sama saya. Ya Allah, lengkap, ono salad, ono buah. Itu wah senang mereka. Ya ini yang benar. Untuk silakan tamu yang lain ada di sebelah sana. Masya Allah. Mestinya dimuliakan. Yang bikin saya sedih itu kadang-kadang yang bikin ini beda-beda terus seenaknya dan seterusnya ya. Kasihan. Oleh karena itu Islam memuliakan mereka, anak-anak kecil, terutama anak-anak yatim ya. Baik, jangan kasar dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, ini sudah pukul 8:30. Ya, pukul 8:30 saya sendiri masih ada uzur keluarga yang tidak bisa kami tinggalkan. Insya Allah tolong dicatat saja materi kita sampai pada poin nomor 4. Islam memberikan rahmat kepada anak kecil. Ya, insya Allah kita lanjutkan Islam memberikan rahmat kepada jin. Nah itu ya, nanti kita akan mengenal dunia jin. Nah, itu ya, jin itu ada berapa dan seterusnya, mana dalilnya. Terus Islam memberikan rahmat kepada binatang, termasuk juga terakhir Islam memberikan rahmat kepada wanita, itu yang terakhir ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita, semoga Allah merahmati kita semuanya ya. Baik, saya tidak buka tanya jawab karena memang materinya belum tuntas. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.